Silakan dibuka dengan nyanyian doa. Baiklah, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Lagunya sudah saya kirim di grup. Kita bernyanyi Agogo Ondo Tapulapul. 1, 2, 3 ya. Oke, kita akan membahas makalah yang ketiga yang bertemakan filsafat kejawen. Sebelum kita mendengar sajian dari kelompok 3, sekedar mengingatkan minggu depan kita akan membahas 2 materi dari kelompok 4 dan 5 mengenai filsafat Sunda Wiwitan dan filsafat Mentawai ya. Kemudian setelah itu kita akan UAS ya, tanggal 11 Desember. Dipersiapkanlah nanti apa yang dipelajari setelah UAS, setelah UTS, itulah materinya. Mulai nanti dari filsafat Hindu ya, lalu kemudian hakikat Tuhan dalam kajian filsafat Islam, kebudayaan Islam bercorak Jawa, baru filsafat Karo, Simalungun, Kejawen, baru Sunda Wiwitan dan tradisi Mentawai. Jadi nanti kalau kelompok misalnya memperbaiki dan mereka memperbaiki sesuai dengan apa yang kita harapkan, nah itu sudah dibaca lagi perbaikan mereka itu, karena nanti itu akan keluar dalam ujian. Jadi keluar dalam ujian, makanya harus dibaca, dipahami dan dihafal. Begitu ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan filsafat dari Kejawen yang disampaikan oleh kelompok 3. Waktu ada 4 kami berikan kepada kelompok 3. Silakan. Filsafat sering muncul dari refleksi manusia terhadap eksistensi, pengetahuan, etika, dan norma hidup. Demikian filsafat muncul sebagai usaha untuk memahami fenomena kompleks dan merespon pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keadaan atau tujuan hidup manusia. Faktor seperti perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan konflik nilai juga akan menjadi ragam-ragam dari munculnya perkembangan filsafat. Menjauh merupakan sebuah kepercayaan atau mungkin bisa dikatakan adalah yang terutama dari pulau Jawa atau suku Jawa atau suku lainnya yang menetap di Jawa. Ciri khas utama kejawen ini merupakan adanya perpaduan anti-Islam, agama Hindu dan Buddha, bahkan juga sebuah agama di Indonesia. Kejawen merupakan sebuah produk yang berasal dari berbagai agama, suku
sudah mentradisi dan melekat dalam sebuah kebiasaan baru, khususnya bagi orang Jawa atau orang Pulau Jawa yang hidup di sekitar Pulau Jawa. Pada kenyataannya, Jawa ini banyak kesimpulan yang ulama dan ini melekat dalam budaya Islam, yakni berdasarkan pada percaturan Islam budaya Jawa yang dianut oleh orang Jawa. Hal ini memang melahirkan suatu budaya baru yang mengumpulkan budaya-budaya awal. Jawa ini bisa jadi merupakan suatu sampul atau kebutuhan dari beberapa ajaran yang berkembang pada Jawa semasa zaman Hinduisme dan Buddhisme. Jawa dapat diungkapkan dengan baik oleh mereka yang mengerti tentang rahasia-rahasia budaya Jawa, dan bahwa Jawa ini seringkali diwakili yang paling baik oleh golongan dari ramal dan keturunan-keturunannya yang menegaskan bahwa kesebaran akan budaya sendiri merupakan budaya yang tersebar luas di kalangan orang Jawa. Kesadaran akan budaya ini seringkali menjadi kebanggaan dan identitas struktur. Salah satunya dari Jawa adalah Sabto Dharma. Sabto Dharma hadir untuk membimbing manusia menuju kesempurnaan hidup, baik yang spiritual maupun fisik material dari ilmu-ilmu Sabto Dharma yang diterima oleh Manuntun Agung Sri Gautama. Konsep Tuhan dalam Sabto Dharma terlalu sederhana dan abstrak, di mana Sabto Dharma ada beberapa aspek lain dari Sabto Dharma yang dapat dibahas, seperti sejarah pengaruhnya dalam budaya Jawa. Konsep Sabto Dharma juga memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep lain seperti tata cara hidup, etika, dan spiritualitas. Dalam artinya, konsep Sabto Dharma dan membantu seseorang mencapai kebahagiaan, kedamaian batin dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membuat bahasa asal usul Jawa. Kejawen bermula dari tokoh Sri, yaitu Sri dan Sadono. Sri adalah sosok Dewi Laksmi, istri Dewa Wisnu, dan Sadono adalah Dewa Wisnu itu sendiri. Sri dan Sadono adalah suami istri yang melahirkan Kejawen, sehingga dalam berbagai aliran Kejawen, dua tokoh ini mendapat tempat khusus. Dewi Sri diyakini sebagai Dewi Padi atau juga Dewi Surga. Orang-orang Kejawen di tanah Jawa yakin bahwa orang pertama yang ada di tanah Jawa adalah Dewa Wisnu. Maka mereka yakin bahwa nenek mereka adalah seorang dewa. Jadi, masyarakat Kejawen asal usulnya merupakan dewa yang tinggi di tingkat sosial dan kultural. Kedua, sejarah berdirinya Sabto Dharma. Sabto Dharma atau Sabto Dharma merupakan salah satu aliran Kejawen yang cukup besar. Sabto Dharma adalah yang termuda dari 5 gerakan kebatinan terbesar di Jawa yang didirikan pada tahun 1995 oleh guru agama bernama Harjo Saputra, yang kemudian berganti namanya menjadi Manuntun Sri Gautama. Sabto Dharma beranggotakan orang-orang dari daerah pedesaan dan orang Jakarta yang tinggal di kota-kota. Kendati demikian, para pemimpinnya hampir semua menjadi buku yang disajikannya adalah kitab Pewarak Sabto Dharma. Nama Sabto Dharma dia menjadi bahasa Jawa. Sabto yang berarti wujud dan Dharma yang berarti kewajiban suci. Jadi, demikian, Sabto Dharma berarti wujud kewajiban suci. Kewajiban ini dilaksanakan menurut Sabto Dharma untuk membangun kerohanian individu dan beberapa usaha minat bahagia hidup dia dalam kita. Tetapi sekarang ada ini banyak berkembang di daerah di Sumatera dan Jawa Tengah, bahkan sampai ke luar Jawa. Aliran ini mempunyai pasukan takwa yang dinamakan Korps Penyebar Sabto Dharma, yang dalam takwanya sering dipimpin oleh Tuan Sendiri dan Sri Pawinan yang bergerak di bicara keturunan kaum. Dalam Sabto Dharma ada sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap manusia, dan juga nilai kerohanian yang berdasarkan pada beberapa pintu atau 7 ajaran suci yang menjadi dasar dalam Sabto Dharma. Aliran Sabto Dharma muncul atas pengalaman spiritual tentunya, yaitu Harjo Saputra, dan saat itu berprofesi sebagai tukang cukup dan memiliki usaha halal di bidang perjalanan. Pengalaman spiritual tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 1992. Secara tiba-tiba seluruh badan beliau bergerak dengan sendirinya untuk sujud ke hadapan Yang Maha Kuasa. Pelaksanaan sujud itulah yang menjadi cikal bakal ibadah dan kebebasan pada saat itu. Sejak saat itu pula Harjo Saputra dikenal sebagai pemimpin aliran Sabto Dharma. Sabto Dharma telah berkembang di Jawa sejak tahun 1942. Namun di tanah Jawa sebelumnya telah banyak didominasi oleh berbagai aliran agama dan kepercayaan. Terdapat agama Hindu juga, aliran
dinamisme tidak membuat ajaran ini tersingkir begitu saja. Bahkan dalam Sabda Dharma dulu dengan peradaban dan tradisi Jawa ini, yakni tradisi marxistis dan Hindu-Buddha yang sangat mengabdikan Dewa atau Dewa. Adalah Sabda Dharma semakin menyebar di berbagai media dan di Pulau Jawa, seperti Yogyakarta dan beberapa kota Jawa. Pada tahun 1955, acara Sabda Dharma dipimpin oleh seseorang bernama Sri Widodo. Kemudian pada tahun 1961, Sabda Dharma dipimpin oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang bernama Sri Suwantini, kemudian dikenal Sri Paulina. Munculnya pemahamannya Sabda Dharma adalah banyak buah dan esa, dan ajarannya diwakilkan pada Nabi SAW. Seiring berjalannya waktu, terjadi banyak hal perubahan dari sejumlah minggu Sabda Dharma yang senantiasa selalu berubah maupun struktur organisasi dan pengurusan tenaga Sabda Dharma. Ajaran Qurani Sabda Dharma memiliki pengikut yang sangat besar dan terorganisir dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa ajaran Qurani Sabda Dharma secara administratif dikelola sangat baik dengan manajemen yang rapi, sehingga menjadi payung hukum dan legal bagi pemerintah. Para penganut Sabda Dharma kebanyakan dari Muslim, walaupun ada juga yang dari non-Muslim. Islam dan penganut Sabda Dharma sangat beragam, artinya penganut Islam sejak kecil bahkan ada yang dari pesantren. Secara umum, mampu membaca Al-Quran yang dapat dibuktikan dengan melafalkan ayat-ayat Al-Quran dan sebagian mampu menerjemahkan. Penganut Sabda Dharma diantaranya menjelaskan bahwa Isa merupakan agama yang kami belum mendapat ketenangan batin karena sifat emosi yang masih tinggi. Padahal kami sudah menjalankan ibadah sholat, puasa, mohon berdoa orang tua. 3. Bentuk ritual yang dilakukan oleh Sabda Dharma. Sabda Dharma terdiri dari dua kata, yakni Sabda dan Dharma. Di mana kata Sabda berarti tunjuk dan kata Dharma berarti kewajiban suci. Jadi Sabda Dharma berarti tunjuk kewajiban suci. Dalam menjalankan Dharma juga seperti tersebut terdiri dari satu, setia dan tawakal kepada Pancasila Allah, Maha Agung, Maha Rai, Maha Adil, Maha Kuasa dan Maha Kekal. 2. Jujur dan suci hati menjalankan undang-undang negara. 3. Turut mengisungkan dengan lazim menegakkan nusa dan bangsa. 4. Menolong siapa saja tanpa pamrih, dilakukan atas dasar cinta kasih. 5. Berani hidup atas kepercayaan penuh dan kekuatan diri sendiri. 6. Hidup dalam bermasyarakat dengan susila dan disertai harusnya mengerti. 7. Yakin bahwa dunia ini tidak abadi, akan tetap berubah-ubah atau angkoro. Di dalam ritual Sabda Dharma ini terdapat perbedaan ritual antara laki-laki dan perempuan. Ketika melaksanakan ritual Sabda Dharma ini, di dalam sujud Sabda Dharma bagi laki-laki dilakukan dengan bersila, sedangkan sujud dalam Sabda Dharma perempuan sujud dilakukan sampai mencapai ketenangan serta fokus. Perempuan dilakukan dengan tipu, menghadap ke timur dan tangan sedangkan ritual dilakukan setidaknya 1 kali dalam sehari. Ritual sujud dilakukan sampai mencapai ketenangan serta fokus kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena percaya Sabda Dharma juga melaksanakan ritual bagi kita yang mengandung suami. Seperti ketika masuk usia kandungan 3 bulan, 7 bulan, serta ritual menjelang kelahiran bayi. Dan pada saat anak sudah lahir akan dilakukan ritual membagikan makanan kepada masyarakat sekitar untuk memperkenalkan anak, berbagi kisah pada anak jalanan dan yang kurang mampu. Kemudian di dalam Sabda Dharma juga terdapat ritual peringatan kematian. Ritual ini dilakukan dengan peringatan 3 hari sampai 7 hari sampai 1000 hari pada orang yang meninggal. Pada peringatan 10 hari ini keluarga melakukan penyembelihan sapi. Kegiatan ini dilakukan supaya almarhum yang sudah meninggal dikenang banyak orang. 4. Ajaran dan simbol yang dilakukan oleh Sabda Dharma. Perlahannya Sabda Dharma tidak menyusun pada agama besar yang ada di Indonesia, melainkan bercorak budaya lokal yaitu budaya Jawa. Semua simbol, semboyan, ajaran, ritual dan bacaan-bacaan dalam sujud dalam ajaran selalu diikuti dengan bahasa Jawa. Sabda Dharma memiliki ajaran yang dilaksanakan oleh penganutnya. Bentuk ajaran Sabda Dharma adalah melakukan hening atau sujud yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran Sabda Dharma memprioritaskan hening, yakni sujud dengan melafazkan Sang Hyang Widi Wasa atau Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, dan Allah
Allah yang Maha Adil. Kegiatan sujud dilakukan oleh penganut Sabta Dharma, lembaga bentuk kesetiaan kepada Tuhan yang Maha Agung. Sabta Dharma memfokuskan pada samadhi untuk olahraga melalui lampu spiritual, yakni ritual sujud, rancuk, dan hening. Ajaran perorangan Sabta Dharma terbagi menjadi 3 pola dasar, yaitu pertama, pola dasar ajaran yang terdiri dari ajaran tentang ketuhanan, ajaran tentang kemanusiaan, ajaran tentang alam semesta, dan ajaran tentang kesempurnaan hidup. Kedua, pola dasar penghayatan yang terdiri dari pedoman penghayatan, perilaku penghayatan, suci penggalian, dan kelengkapan penghayatan. Tiga, pola dasar pengalaman budi luhur yang terdiri dari ajaran budi luhur, usaha-usaha penanaman budi luhur, dan pengalaman kehidupan sosial kemasyarakatan. Mengenai simbol-simbol, ada 4 simbol pokok yang digunakan dalam aliran kebatinan Sabta Dharma, yaitu 1. Gambar segi 4 yang menggambarkan manusia sempurna. 2. Warna dasar hijau muda pada gambar segi 4 yang melambangkan sinar cahaya Allah. Ketiga, 4 sabuk lingkaran dengan warna yang berbeda, yaitu hitam melambangkan nafsu lawan mawar, merah melambangkan nafsu amarah, kuning melambangkan nafsu sawiyah, dan putih melambangkan nafsu mutmainah. Keempat, vignette semar atau gambar ansin semar melambangkan budi luhur. Gambar tangan kiri melambangkan roh suci, pusaka semar melambangkan kekuatan sabda suci, sedangkan kain kaku berlipat 5 atau wiro limo melambangkan taat kepada Pancasila. Pembangunan ajaran dan sekarang ilmu dengan waktu banyak perubahan baik dan yang senantiasa selalu berubah maupun berfluktuasi dari contohnya dan perkembangan pada ajaran keluarnya satu-satunya memiliki pengisian besar dan stereotipisir dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa ajaran keluarnya satu-satunya secara administratif dikelola dengan baik dengan manajemen yang rapi sehingga memiliki payung yang legal dan pemerintah. Ketertarikan masyarakat untuk bergabung dengan satu-satunya memberi keuntungan secara kuantitas kepemimpinan pada Sabta Dharma. Terkait dengan itu ada beberapa faktor yang menarik masyarakat untuk bergabung menjadi warga Sabta Dharma. Sebab A. Bagian masyarakat bergabung khususnya yang masuk beragama Islam. Sabta Dharma paling lebih sederhana dan mudah dipahami dalam beberapa global dibandingkan dengan ajaran agama Islam yang menggunakan bahasa Arab. B. Sabta Dharma secara jelas memiliki bentuk ritual atau peribadatan yang lebih rumit dan berat dibandingkan dengan ajaran agama yang lain. Karena kebatinan Tuhan menekan beribadat, namun dari menekankan penghayatan Sabta Dharma yang jamin tidak meminta waktu. C. Dibutuhkan pegangan bagi orang-orang yang ingin lebih mendekatkan diri kepada dibutuhkan pegangan hidup bagi orang-orang yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Termasuk dalam Sabta Dharma untuk memperoleh ketenangan jiwa. Sembangnya warga Sabta Dharma menjadi pengajaran yang paling penting dari pemerintah terhadap penghayatan dan kebatinan juga memberikan kenyamanan dan kenyamanan bagi para warga dan dalam beribadah. Ajaran Sabta Dharma menjadi khusus pada pengembangan politik yang saat ini semakin terintegrasi di Indonesia. Berbagai penyimpangan pergaulan dan budaya pemerintahan terhadap anak-anak dan perempuan serta juga dalam menjadi
telah memiliki banyak pengikut, namun sistem mereka sangat terorganisir dan situasi yang baik dan manajemen yang praktis sehingga dia menyebut pemerintah. Terakhir saran, mengamati filsafat kejawen, kita dapat mengetahui bahwa kejawen dipandang sebagai ilmu yang mempunyai ajaran-ajaran yang tetap, yaitu bangun tata krama atau aturan dalam berbagai kehidupan yang baik. Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat kejawen yang didasari pada ajaran agama dan yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Dan dari sesi kami, Oke. Saya sebenarnya harus tarik nafas panjang-panjang terhadap kelompok 3 ini. Mengapa? Saya tidak tahu apakah kalian masih bersama saya dalam kuliah di saat ini. Coba kalian lihat ya, kelompok 1. Jadi kelompok 1, kita flashback dulu kelompok 1. Kelompok 1 itu mengirimkan filenya 3B underscore kelompok 1 filsafat Karo. Lalu di awal saya tegur itu. Salah gitu ya. Itu salah. Tolong diperbaiki. Saya tulis lagi di situ. Saya tulis. Supaya filenya bagus gitu ya. Lalu kemudian kelompok mengirimkan perbaikan ke saya lagi, mengikuti itu gitu. Kelompok 1B dibuat lagi perbaikan, kelompok underscore kelompok 1 filsafat Karo perbaikan. Menurut saya ini aneh. Saya sudah katakan perbaiki formatmu, buat nanti ini. Saya tulis di situ kan, saya tulis salah ini. Lalu kelompok 1, kalian lihat ya semua nanti ya. Judulnya mendalami pemikiran filsafat Karo Sumatera Utara. Itu saya komentari. Nanti perbaikan, ambillah salah satu judul yang berkaitan dengan filsafat Karo. Jangan memahami atau mendalami. Karena yang kalian baca di silabus itu, di RPS itu, bagian subjudulnya, judulnya kan filsafat Karo. Baru di sebelah kirinya mendalami pemikiran filsafat Karo Sumatera Utara. Yang anehnya subjudulnya kalian buat judul. Lalu saya suruh perbaiki, nanti perbaiki ya. Dikirimlah ke saya perbaikannya, judulnya tetap itu, mendalami pemikiran dan filsafat Karo Sumatera Utara. Tidak berubah judulnya. Saya belum baca isinya, judulnya aja tak berubah gitu. Ya, gimana kalian mau dapat nilai bagus? Nah, baru masuklah kelompok 2. Mudah-mudahan kalian ada di kelompok 2 ini. Saya bilang kemarin formatnya salah, lalu dia perbaiki sebelum masuk ke kelas. Diperbaiki, baguslah apanya formatnya. Dibuatlah di situ 3B underscore filsafat Simalungun. Lalu saya komentari karena judulnya sama juga dengan kelompok 1 tadi. Memahami pemikiran filsafat Simalungun Sumatera Utara. Kayak ada satu orang yang mengerjakan gitu loh. Judulnya sama, kan? Saya komentari waktu itu, judulnya ini sama. Buatlah judul satu, misalnya Habonaron Debona. Bahkan saya buat bandingan kemarin, kelas ini judulnya ini, kelas ini judulnya ini. Terserah kalian pilih judul mana. Lalu dikirimlah perbaikan kepada saya. Ini ya, kelompok B. Judulnya memahami pemikiran dan filsafat Simalungun tentang Habonaron Debona. Aneh itu. Tetap lagi dipertahankan judul itu.
tidak fokus pada Habonaron de Bona. Memahami itu bukan judul dalam RPS itu, pencapaian kaliannya supaya kalian paham filsafat Karp Simalungun, khususnya Habonaron de Bona. Tapi berulang lagi, sudah 2 ya, judulnya sama. Hari ini judulnya apa? Coba dibaca. Hari ini kurang kuat. Apa judulnya? Mendalami pemikiran dan filsafat. Sama enggak? Sama enggak kelompok 1, 2, 3? Sama enggak? Sama enggak? Sama. Kayak ada satu otak yang bekerja di sini yang mengajari kalian dan bukan mendengar saya. Format filenya sama, salah lagi. Makanya saya buat di sini komentar saya, tak punya otak kalian, otakmu tolol, tumpul. Saya ulangi ya, mudah-mudahan otak kalian jalan ya. Untuk kelompok 5 dan 4 dan 5, tolong otakmu dengar. Ini ya, 3B, 2B, underscore, judul. Ya, judul makalah. Sampai di sini aja kirim saya. Bukan judulnya memahami, tidak usah. Minggu depan topik kita tentang apa? Filsafat apa? Sunda Wiwitan. Itu aja bahas. Jangan buat judulnya memahami filsafat Jawa Barat kau buat lagi nanti. Memahami filsafat Sumatera Barat lagi buat nanti. Kayak tak di sini otak kalian. Percuma saya ngomong rupanya di sini, percuma. Karena enggak didengar. Ya, saya tidak buka diskusi ya, karena saya pikir nanti nggak ada gunanya. Saya kirim perbaikan ini ke kelompok nanti, baca. Kelompok 45 baca. Supaya kau belajar apa kesalahan dari sini, jangan kerjakan di papermu lagi. Di makalah teman-temanmu sudah saya coret-coret itu logo, jangan dipakai gitu. Tapi di sini muncul lagi logo yang lama. Jadi kita malas ini kan di kelompok 2 kan sudah sebut di logo, coret ini. Ganti logo ini dengan logo baru. Kalian baca nggak? Kelompok 3 ini baca nggak? Hah? Kalian baca nggak yang saya kirim ke grup? Supaya diperbaiki oleh kelompok 2. Dan itu juga menjadi perhatianmu. Bukan hanya perhatian kelompok 2. Ini juga perhatikan kelompok 4. Kayak tidak nyambung kita di kelas ini. Sudah saya buat judul itu font 18. Muncul lagi di sini 14, 16. Keada kuping kalian. Capek kita ngomong. Minggu depan kalau lagi kelompok 4 begitu, saya tidak mau ngajar. Dengar, siapa kelompok 4? Tutup tangan dulu. Kelompok 5, pakai kuping kalian.
capek kita ngajar-ngajar kalian. Kayak ngajar bodoh kita di sini. Gak punya otak. Nah, ini perhatikan supaya kalian menjadi orang hebat nanti. Saya sudah katakan dalam membuat sebuah makalah, lihatlah latar belakangnya. Kan hanya mau tampil semua seperti ini, tapi tidak jelas di sini. Saya tidak suka yang seperti ini. Yang penting bagi saya isinya yang juga bagus, otaknya bagus. Mulai dari apa? Latar belakang masalah. Di sini harus ada masalah. Harus ada masalah di sana yang kalian temukan. Kalau disuruh misalnya filsafat kejawen, apa yang menjadi masalah di sana? Cari. Saya sudah tunjukkan bagaimana cara mencari masalah. Tanyalah apa das solen, lalu das sein. Apa yang seharusnya, apa yang terjadi. Lalu dari situ terjadi curang penelitian, terjadilah rumusan masalah. Buatlah pertanyaan 3. Saya jelaskan di sini berulang-ulang. Saya jelaskan di sini. Setelah ada pertanyaanmu 3, jawablah di bab berapa? Bab 2. Lalu simpulkan di bab 3. Kesimpulan itu dari mana? Hasil pembahasan di bab 2 ini yang menjawab rumusan masalah. Lalu saran itu dari mana? Dari kesimpulan. Sederhana aja tugas itu. Tapi nggak jalan otak kalian. Atau kalian tidak dengar? Saya kirimkan kok rekaman. Ada di YouTube saya kan? Ada yang nonton? 4 orang gitu. 5 orang. Gimana kalian mau maju? Ini syukur loh saya katakan. Yang lain tidak mau lagi. Abang-abang kali-kali tidak mau. Capek. Ini hanya saya kasih contoh sama kalian supaya kalian mau belajar. Kalau semester depan kita ketemu lagi sorry. Tak mau saya rekam. Judul kalian ialah Sabta Dharma. Harusnya judul itu aja, Sabta Dharma. Titik judulnya Sabta Dharma. Lalu mulailah latar belakang Sabta Dharma. Karena tidak ada masalah di sini, maka ini mungkin narasi. Oke, deskriptif. Boleh saja latar belakang itu deskriptif. Tapi gambarkanlah secara deskriptif, menggambarkan apa itu Sabta Dharma. Sabta Dharma adalah 7 sabta yang diajarkan oleh kejawen. Ke-7 sabta itu ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini masih dihidupi oleh orang-orang Jawa yang Islam sampai sekarang di Jawa sana. Lalu apa pandangan orang Jawa tentang Sabta Dharma ini? Apakah masih menganut kejawennya atau sudah Islam? Atau bagaimana pandangan Kristen tentang Sabta Dharma ini? Inilah yang akan kami bahas di makalah ini. Titik. Baru masuk rumusan masalah. Rumusan masalah bukan lagi apa itu kejawen. Nggak nyambung. Kalau sudah seperti itu, latar belakang pertanyaannya bukan lagi apa kejawen, tapi apa ajaran Sabta Dharma itu. Uraikanlah nanti ajaran Sabta Dharma, latar belakang lahirnya Sabta Dharma, ajaran-ajarannya, bentuk ritualnya, perkembangannya, dan nilai-nilainya. Itu bagian yang pertama kalian jelaskan. Lalu bagian yang kedua, apa yang kalian harus bahas nanti di rumusan masalahnya. Pertanyaan yang kedua, apa makna tradisi atau ajaran Sabta Dharma ini bagi masyarakat Jawa? Apa maknanya? Apakah masih dihidupi sampai sekarang? Lalu yang ketiga, bagaimana pandangan Kristen
terhadap Sabta Dharma itu? Apakah orang Kristen ikut juga dalam Sabta Dharma itu atau tidak? 3 pertanyaan itu aja kalian jawab udah cukup itu. Bahas nanti di buku 21, 22, 23, lalu simpulkanlah, baru buatlah nanti refleksi teologisme. Bagaimana? Apakah ada pendapat kalian setuju nggak dengan Sabta Dharma? Atau kalian menolak dengan Sabta Dharma itu? Kalau setuju, apa landasan teologinya? Apa dasar kalian mengatakan, argumentasi kalian mengatakan itu cocok untuk orang Kristen? Nah itu, tapi kalau setelah saya baca-baca di sini, ajaran tentang Sabta Dharma ini lebih pada Sabta Dharma tentang Pancasila dan negara. Bukan ajaran Sabta Dharma yang berasal dari kejawen. Ini yang saya lihat. Dan kalian tidak uraikan apa Sabta Dharma itu berdasarkan kejawen. Kalau kalian baca ini di poin 3, bentuk ritual yang dilakukan oleh Sabta Dharma itu tentang Pancasila itu. Setia dan tawakal kepada Pancasila Allah. Pancasila Allah lagi, nggak tahu apa artinya Pancasila Allah ini. Ada Pancasila Allah. Berpancasila Allah itu. Baru jujur dan suci, turut menyingsingkan lengan baju sampai apa ini? Ini bukan Sabta Dharma kejawen itu. Kalau Sabta Dharma kejawen, yang pertama itu ialah mata ganteng. Artinya mata yang indah, mata yang baik. Jadi seseorang diharapkan untuk selalu melihat dan memandang segala hal dengan cara baik, penuh kasih dan bijaksana. Matanya mata yang positif, bukan mata melihat kesalahan orang. Itu sabta yang pertama dalam ajaran kejawen. Matanya ganteng. Lalu yang kedua ialah telinga rada manca. Artinya telinga yang baik, telinga yang tahan terhadap berbagai pendapat, terhadap kritikan, terhadap fitnahan, terhadap caci makian. Tahan kupingnya itu. Itu sabta yang kedua. Sehingga orang Jawa itu kalau kalian marahi pun dia, kau hina, wajahnya tetap dia tenang, senyum. Ya mas nji, ya orang popo gitu. Tenang. Tapi habis itu hati-hati. Itu orang Jawa. Coba orang Batak kau hina. Kau, apa kau bilang? Gitu. Beda kan responnya. Orang itu telinga rada manca. Yang ketiga, mulut manis. Makanya orang Jawa itu mulutnya manis. Jemas, propopo. Diinjak kakinya jarinya, mas kakiku masih dipakai mas. Manis mulutnya. Coba kalian diinjak kakinya, tahu, langsung kau tumbuh itu dulu. Persoalan belakangan. Itu mulut orang Jawa itu manis. Makanya mereka banyak sopan. Tertipu kita kadang-kadang. Hehehe, udah 2 tahun mana bisa jadi cawapres katanya kan. Tiba-tiba cawapres. Manis kan? Manis. Apa nanti Pak kalau Bapak dicalonkan, oh enggak iso karena belum ada undang-undangnya kan, toh. Pamannya loloskan undang-undang, calon. Manis. Itu kejawen, mencoba. Mulut kita kasar. Tertawa pun orang Batak kayak kelahi. Tertawa. Orang Jawa berkelahi kayak tertawa. Beda kan? Muncung kau lah, memang kau bodat kau bari. Kan? Dia berkelahi kayak tertawa dia. Kita tertawa kayak kelahi.
Orang ketakutan lihat kita tertawa. Itu bedanya. Yang keempat itu hati suci. Mereka menjaga hati mereka suci. Pengikut kejawen itu menghindari perasaan negatif seperti iri, dengki, kebencian. Hati mereka selalu suci. Lalu yang kelima, perut kenyang. Orang kejawen itu nggak bisa lapar. Perutnya harus kenyang. Maknanya bahwa pengikut kejawen diharapkan untuk hidup dengan mencukupi kebutuhan dasar dan bersyukur atas rezeki yang dia terima. Maka dia bekerja keras. Orang Jawa itu kan apapun dikerjakan. Tukang gali paret mau, tukang beca mau, office boy mau. Semua dikerjakannya. Yang penting makan. Coba kalian kalau sudah sarjana teologi nanti mau jadi office boy, mana mau? Mana mau office boy, office girl? Mana mau jadi pembantu kalian? Maunya apa? Bos. Ngebos sih semua. Kalau kalian lihat orang Jawa sana, hotelnya 20, pakaiannya kayak pakaian orang kampung-kampung. Kita baru satu rukonya, itu pun ruko kecil, tapi gayanya seperti konglomerat. Jalannya kan gini, pakai karung, satu rantai, tebal-tebal di sini semua. Kayak toko emas berjalan. Ke gereja pamer terus tiap minggu. Jalannya gini-gini semua. Jadi saudara-saudara, hanya menunjukkan jamnya, cincinnya, semuanya ditunjukkan. Orang Jawa lihatlah. Miliarder, triliuner, slow. Nggak tahu kita dia orang kaya. Yang keenam, kaki jalan. Artinya pengikut kejawen diajarkan untuk menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Itu kaki jalan. Lalu yang terakhir, kepala dingin. Artinya orang kejawen itu diajarkan supaya setiap orang pengikut kejawen memiliki pikiran yang tenang dan bijaksana. Kalaupun ribut, berbeda pendapat, lihatlah orang Jawa selalu tenang. Maka yang menjadi pemimpin di negara ini selalu orang Jawa. Kita nggak bisa jadi pemimpin. Orang Batak itu cocok jadi eksekutor atau debt collector. Habis deadline, sita. Itu kayak gitu. Kita ini eksekutor. Kita nggak bisa pemimpin. Tapi orang Jawa nggak bisa eksekutor. Dia hanya berpikir, ngomong, tapi nggak bisa mengeksekusi. Karena ketika mengeksekusi, hatinya nggak kuat. Nggak kuat hatinya. Pak, tolong Pak pindah dulu dari sini. Maaf ya, maaf Nje, kalau bisa. Nah itu. Kalau nggak bisa nggak mau dia. Orang Batak, pindah kau. Hah? Nah itu pindah langsung. Nah itu kalau mau mengeksekusi orang Batak. Karena kita tidak bisa kepala dingin. Nah ini Sabta Dharma. Tapi ini tidak disebut oleh mereka. Yang mereka sebut tadi Sabta Pancasila itu. Perkembangan selanjutnya. Pengembangan dari kejawen. Nanti cari kalian lah. Supaya nanti diperbaiki ini. Supaya kalian bisa memperbaiki. Tadi ada di situ bicara Sabta Dharma ini berbicara soal Islam abangan. Kan disinggung mereka tadi ada Islam abangan. Islam abangan itu apa? Itu Islam yang tidak Islam yang sejatinya. Sama seperti Islam bercorak Jawa kemarin yang di Jawa itu. Islam yang ada sinkretismenya terhadap kebudayaan Jawa. Islam yang aneh-aneh. Islam abangan ini julukan negatif itu kepada orang-orang Jawa yang mengaku Islam tapi kental dengan kejawennya.
disebut dengan Islam Abangan. Kalau kalian nanti mau baca buku Islam Abangan, banyak sekali tuh membahas tentang Islam Abangan. Itu terminologi Islam yang tidak mau meninggalkan budaya Jawanya, tapi mereka mengaku Islam. Termasuk kejawen ini. Islam Abangan ini banyak di Jawa. Di Madura itu banyak sekali Islam Abangan. Itu nanti kalian perdalam, boleh nanti kalian perdalam itu. Tapi fokuslah kepada Sabta Marga ini, sehingga nanti perbaikan kalian bisa melihat bagaimana sebenarnya Sabta Marga ini dalam tradisi kejawen dan hubungannya dengan agama Kristen, karena kita bicara soal agama Kristen. Tak usah bahas dengan agama Islam karena tidak begitu penting. Nah, karena refleksimu nanti tentu dari sudut pandang perspektif Kristen, bukan dari sudut pandang perspektif Islam. Karena mata kuliah kita filsafat bukan ilmu agama-agama, maka lebih fokuslah pada sudut pandang Kristen. Nah, ini dari saya tidak akan buka dari diskusi karena tidak ada gunanya. Saya kirimkan ini perbaikan ini ke kelompok, tolong dibaca, dipahami supaya jangan terulang lagi kasus yang sama berulang-ulang ya. Saya ulangi, jangan terulang lagi kasus yang sama, karena saya malas kalau sudah saya ajarkan saya ulangi lagi, malas sekali, kadang naik emosi. Mudah-mudahan kelompok 4 punya kuping hari ini dan punya telinga, punya pikiran yang bagus, hati yang bagus, sehingga mengerjakan papernya dengan bagus. Silakan ditutup dengan doa. Kau usah nyanyi karena masih ada yang kuliah. Siapa yang tidak hadir ini? Daniel. Daniel dan Ray. Siapa bilang? Habis kecelakaan. Habis kecelakaan. Ya, siapa bilang? Dia Apa sendiri. dis? Apa dis? Pesannya. Siapa yang bilang? Iya. Kepada siapa? Pada saya. Kau dosen depannya sini. Tidak, Pak. Disuruh sudah menyampaikan kepada dosen. Saya punya nomor telepon kan? Suruh dia ke saya bertelepon. Ya. Pesannya. Dan ini juga sudah berkali-kali saya sampaikan kan? Berkali-kali saya sampaikan. Yang dosen itu saya, bukan kalian. Jadi kalau kalian mau permisi ke saya, entah mau mati pun kau, sakaratul maut, permisi ke saya. Pak, saya mau mati gitu aja. Biar saya doakan mati. Itu artinya saya kalian hargai sebagai dosen. Gilbert nggak hadir. Samuel juga nggak hadir. Oke, silakan. Amin. Oke, selamat sore ya.